Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya berkat, sukacita, dan kesehatan ada pada kita sekalian. Kita bertemu kembali pada ibadah Minggu Advent kedua, 6 Desember 2020 dengan tema Menanti dan Menjadi Berkat. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Didik Kristian Adi Cahyono dengan organis dan kantoria dari Komisi Kesenian Gerejawi. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan kedua, Kusongsong Bagaimana. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Menyertai saudara juga. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua yang mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin Advent kedua ini adalah lilin kesetiaan dan cinta. Lilin ini menjadi penanda kita untuk menyiapkan hati dan membagikan cinta kasih dalam rangka menyambut kedatangan Kristus.
Kita akan menyanyikan Gita Bakti 127 bait 1 dan 2. 1 lilin kita nyalakan. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali ke dalam kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kita menyanyikan PKJ 58 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini dan kini kiranya Engkau menolong kami agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diteguhkan, kami diingatkan, dan kami terus dituntun untuk berjalan di jalan Tuhan. Untuk itu, kiranya Roh Kudus menaungi kami, memberikan terang dan hikmat, agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan, agar melalui pembacaan dan perenungan sabda ini, kami berjumpa dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu.
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Sudah pegang HP hari ini? Paham dengan apa yang saya lakukan di awal tadi? Duduk, lalu jari dengan lincah mengoperasikan gawai kita. Itulah keseharian kita saat ini. Tidak bisa lepas dari benda satu ini. Sehingga kalau ditanyakan kepada kita, apa yang saudara-saudara lakukan ketika menantikan sesuatu? Jawabannya gampang. Main gawe lah. Buka gadget, scrolling IG story-nya teman, atau stalking IG-nya gebetan, atau buka-buka toko online. Pendek kata, kita tidak akan kehabisan ide ketika kita memegang barang ini. Itu yang membuat akhirnya kita tidak bosan menantikan sesuatu. Antri di ATM masih panjang, kita tunggu saja. Antri di bank karena tellernya sedang melayani orang lain, kita tunggu saja sambil main gadget. Memang itu dunia kita sekarang ini. Nah, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, lalu apa kaitannya gawai gadget dengan tema kita saat ini? Tidak secara langsung berhubungan, tetapi ada bagian yang menarik. Tema kita hari ini adalah menanti dan menjadi berkat. Didasarkan pada bacaan yang sangat-sangat kita kenal, kisah bagaimana Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk membuka jalan, mempersiapkan orang-orang akan kedatangan Mesias. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu Advent adalah masa penantian, baik penantian akan kedatangan Kristus yang kita rayakan pada saat Natal, ataupun kedatangan Kristus yang kedua kalinya kelak. Lalu pertanyaannya, di masa penantian seperti sekarang ini,
Apa yang kita kerjakan? Apakah hanya sekedar seperti yang saya lakukan tadi, asik scrolling gawai kita, duduk, chatting, atau ada sesuatu yang lebih bermakna? Bukan berarti scrolling HP tidak bermakna. Saya jualannya lewat HP, Mas. Oke. Dari teks ini kita mau belajar sesuatu yang menarik. Saya taruh HP saya. Bayangkan saudara-saudara pernah melihat sosok yang disebut sebagai full rider. Kalau ada keluarga yang manten, lalu ada pengawal di depannya menuntun, membuka jalan, atau iring-iringan menuju ke pemakaman, ada pengawal yang membuka jalan supaya jalan yang akan dilalui tadi lancar. Kira-kira begitu gambarannya Yohanes Pembaptis. Pembuka jalan, full rider. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak saudara-saudara melihat sosok yang jadi full rider tadi tiba dan menjadi tamu penting di acara utama? Menurut pengalaman saya belum pernah melihat. Manten misalnya dari rumah menuju gereja atau dari gereja menuju ruang resepsi, dipimpin oleh pengawal tadi yang membuka jalan. Ketika mantennya sudah tiba di tempat resepsi, adakah yang mempersilahkan full rider? Oh mari silakan, Anda sudah berjasa, silahkan masuk, menyalami manten, makan duluan. Pernah seperti itu? Belum pernah saya. Atau kalau memakamkan orang, misalnya ada full rider yang memimpin iring-iringan rombongan pengiring jenazah sampai di makam, fokus kita pada upacara pemakaman. Full ridernya di mana? Ya sudah, tugasnya selesai. Bayangin saudara-saudara, dia yang menyiapkan segala sesuatunya bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan, tetapi ketika pada acara utamanya, tak satu pun memperhatikan. Itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dia seolah-olah membuka jalan bagi kelahiran Kristus, dan kita tahu kisah berikutnya, ketika Kristus lahir, sorot utama para penulis Injil tidak lagi pada Yohanes, tetapi pada Yesus. Dari sini kita belajar satu hal. Di masa penantian ini, apa yang dilakukan Yohanes sebetulnya adalah merelakan dirinya untuk sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan tokoh yang lebih utama ketimbang dirinya. Dia hanya menjadi pembuka saja, dan ketika sang tokoh utama sudah tiba, layar tertutup buat dia. Seperti kalau diibaratkan panggung, spotlightnya, lampu sorotnya tidak lagi pada dirinya, tetapi pada tokoh utamanya, Yesus yang datang. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau Yohanes Pembaptis berpikir egois, bisa saja dia mengatakan begini, loh saya loh yang nyiapin, saya loh yang menyiapkan orang-orang ini supaya layak menerima Kristus, masa saya nggak dapat kredit apapun, masa saya nggak dapat pujian apapun, masa saya nggak dapat reward apapun. Bisa saja dia mengklaim, oh Yesus yang datang itu, oh aku yang nyiapin jalan. Bukankah sekarang modelnya seperti itu? Jangan-jangan kita juga seperti itu. Apa yang kita lakukan ingin dilihat orang, apa yang kita lakukan ingin supaya orang lain tahu. Apa yang kita lakukan kita ingin supaya semuanya dicatat. Ini aku. Dengan dalih apapun, dengan dalih pelayanan, dengan dalih memberian diri atau apapun. Tapi endingnya ingin supaya saya dicatat. Itu pelajaran pertama dari Yohanes Pembaptis. Ketika sama-sama kita memasuki masa penantian ini, berani enggak
kita melebur ego kita, merendahkan diri kita. Kita ini hanya alat. Kita ini hanya pembuka jalan. Kalau jalannya sudah siap dan sang tokoh utama akan datang, ya sudah, dengan serta-merta kita memberikan diri, mari silakan. Ini bukan soal aku lagi, tetapi soal dia yang harus diutamakan. Berani saudara-saudara seperti itu? Agak sulit memang, tapi inilah yang menjadi panggilan kita. Kita bertanya, ketika kita menantikan kapan ya Yesus datang yang kedua kali, kita nggak sekedar menantikan, tetapi sungguh-sungguh menyiapkan diri kita. Cara menyiapkannya bagaimana? Melebur ego, merendahkan diri, karena kita bukan tokoh utama. Kita hanya figuran, kita hanya pembuka jalan. Sesudah itu ketika bintang tamunya datang, selesai. Kita nggak sekedar duduk diam, berharap orang lain melakukan sesuatu, atau membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi itu berat, Mas. Yes, sangat berat. Mungkin kita pernah merasakan begini, kok saya itu rasanya seperti kayak ban serep ya. Tahu ya ban serep di mobil? Kapan ban serep itu digunakan? Kalau ada salah satu bannya pecah. Kalau nggak ada ban pecah, ada yang mengingat ban serep itu? Nggak ada. Mungkin kita kemudian marah, sehingga ketika suatu kali ban utamanya pecah, lalu ban serepnya dipakai, kita jengkel. Ogah, nggak mau gue. Kalian cuma mengingatku ketika kalian ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kalian melupakanku. Aku nggak mau jadi ban serep. Bisa jadi seperti itu. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yohanes, seandainya pun kita diumpamakan ban serep, ya sudah. Ketika ban utamanya pecah dan kita harus menggantikan, lakukanlah sepenuh hati. Walaupun mungkin kita dipakainya hanya sebatas nanti kalau sang pemilik mobil ketemu dengan bengkel tambal ban, setelah itu peran kita selesai. Kan cuman singkat, Mas, nggak ada efeknya. Oh tidak, saudara-saudara. Efeknya akan menjadi berkat ketika kita sungguh-sungguh menjalankan peran yang walaupun hanya singkat itu. Itu pelajaran kedua. Selain merendahkan ego, kita juga harus mempersiapkan diri sehingga kehadiran kita, keberadaan kita, eksistensi kita sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya singkat, walaupun sampai situ orang lupa, tidak masalah. Karena dengan begitu, kehadiran kita menjadi berkat. Nah, pertanyaan saya, berani nggak kita seperti itu? Atau ya sudahlah, kita menantikan Tuhan dengan yang penting saya nggak ada yang ganggu, saya santai, asik dengan dunia saya, dengan hidup saya. Ya bisa saja kita menjadi orang seperti itu. Tetapi artinya kita tidak akan pernah menjadi berkat. Padahal kehadiran kita sesungguhnya adalah berkat. Nah sekarang di masa Advent yang kedua ini, mau nggak kita menjadi berkat? Amin. Saat hening untuk kita. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita
dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai ketiga, Aku Percaya. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kehidupan ini. Betapapun di dalamnya kami merasakan berbagai dinamika. Ada sedih, kecewa, sakit hati, rasa kehilangan, putus asa. Tetapi kami meyakini Engkau merengkuh kami, sehingga berbagai rasa yang kami alami, Allah memampukan kami untuk terus melangkah. Selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, bahkan keriangan dan kegembiraan kami alami. Karenanya kami bersyukur ya Tuhan. Kini di dalam syukur ini kami menengok kehidupan yang kami jalani. Ampuni kami Tuhan, ketika sampai dengan detik ini kami menyia-nyiakan karunia-Mu. Ketika kami diperhadapkan pada banyak hal, kami masih asik dengan diri kami sendiri. Ketika saat ini kami memasuki masa Advent, kami diingatkan bahwa kami harus terus mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Kristus dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kami belajar dari Yohanes Pembaptis yang berani menundukkan egonya, karena bukan dia yang menjadi bintang utamanya. Dia hanya pembuka jalan bagi Kristus. Kiranya kami juga diberikan hal yang sama, kerelaan untuk menundukkan diri kami. Berkati kami, agar kehadiran kami menjadi berkat. Ampuni kami ketika kehadiran kami justru menjadikan situasi tidak nyaman. Ampuni kami ketika keberadaan kami tidak membangun orang-orang di sekeliling kami. Di saat Minggu Advent kedua ini, kiranya kami terus dimampukan untuk belajar merendahkan hati, merendahkan diri, menaklukkan ego kami. Berkatilah kami agar kehadiran kami menjadi berkat. Kini kami berdoa, menyerahkan semua keluh kesah, harapan dan pergumulan kami. Kami mengingat pergumulan negeri kami yang terus berjuang untuk
melawan pandemi, untuk memulihkan perekonomian, juga untuk menjaga kesatuan negeri kami. Berkatilah Tuhan. Kiranya kami terus bisa menjadi negeri yang sungguh-sungguh berjuang memulihkan kondisi. Berkatilah pemimpin kami. Berkatilah orang-orang yang Kau pilih di dunia masing-masing. Berkatilah kami semua agar kami bisa memberikan sumbangsih yang nyata bagi pemulihan negeri kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Kau terus menjadikan gereja kami sebagai jalan berkat. Dan ketika kami membicarakan tentang gereja, itu berarti kami membicarakan diri kami, karena gereja adalah kami. Mampukan kami menampakkan kehadiran Allah di dalam kehidupan. Kami berdoa untuk pergumulan kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terbeban. Kami mengingat saudara-saudara kami yang tengah memperjuangkan kehidupan. Kami mengingat semua hal yang ada di sekeliling kami. Allah, berkatilah mereka. Hadirlah untuk terus bersama-sama mendampingi mereka semua di dalam kehidupan. Kini kami serahkan doa kami, doa pribadi kami masing-masing. Itulah ya Tuhan doa pribadi kami. Dengarkanlah seruan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti
hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyikan Kitab Bakti 86 ayat pertama. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat kepada kami sekeluarga dan seluruh jemaat GKJ Gandaria.
berkat-berkat yang begitu berlimpah termasuk kesehatan bagi seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih ya Allah untuk berkat-berkat ini. Demikian pula Tuhan limpahkan berkat kepada kami sehingga kami terus dapat menjalani kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di GKJ Gandaria, demikian pula untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dengan memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sandu, sebatang kara tanpa handai tolak. Ku utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Ibu bapak dan saudari-saudara terkasih, kini saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.